Eliana, ahli waris pemilik rumah di Jatinegara, Jakarta Timur, histeris saat petugas pengadilan negeri hendak mengeksekusi rumah yang ia tempati. Ia bersama ahli waris lainnya berkali-kali menghalangi petugas yang hendak mengosongkan rumah. Allah, anak nenek bikin begini ya Allah. Angkatan 45, air suami gua udah mau ditembak Belanda karena mau nanya rahasia Republik. Hingga akhirnya seluruh ahli waris diamankan polisi. Menurut ahli waris tergugat, penggugat diduga telah memalsukan surat kepemilikan rumah. Dia mau pinjam PBB, karena itu bangunan baru, dia bilang, kok PBB saya mahal ya, dia bilang gitu. Dia pinjamlah, kebetulan om saya ini, Suherman ini, dia itu ketua RT, dikasih pinjam lah. Dia sih nggak ada rasa curiga gitu loh. Lalu dibalikin lagi, pada saat tahun depan dia mau bayar PBB, kok namanya udah berubah. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap mengeksekusi rumah dan menyatakan telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan ini sudah diawali dari tingkat pertama, tingkat banding, kasasi. Ketika kasasi turun mau dieksekusi, sudah di Almaning ada melakukan PK. Kita tunda eksekusi, setelah PK turun, hari ini baru dilaksanakan eksekusi. Ahli waris tergugat akan membawa kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur dengan laporan pemalsuan dan penipuan oleh penggugat. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Tertunda, Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora siang nanti. Seluruh korban kebakaran meninggal dunia di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta teridentifikasi. 6 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka ketika sebuah kereta menabrak bus penumpang di Lagos, Nigeria. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yasmin. Selamat pagi, Cawahenda, apa kabar hari ini? Luar biasa, sangat semangat di pagi hari ini, nggak ngantuk ya, kita tahan kantuk untuk menyapa pemirsa iNews Pagi dimanapun berada. Ya, tentunya pemirsa, kita hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Karena selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haenda, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, puluhan emak-emak melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan masuk wilayah Perwira 2 Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pemblokiran jalan ini bertujuan mengadang pengeksekusi rumah dan tanah yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Puluhan emak-emak melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir jalan menggunakan ban bekas dan spanduk yang bertuliskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menangkap dan membersihkan mafia tanah di Jalan Perwira 2, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Emak-emak ini bersorak akan mengadang pengeksekusian rumah dan tanah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan. Masa menilai eksekusi rumah dan tanah dinilai adanya permainan oleh sejumlah oknum mafia tanah. Masa menuntut kepada pemerintahan, Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Sumatera Utara untuk segera menangkap mafia tanah yang berada di wilayah Jalan Perwira 2 yang sudah meresahkan warga. Tokoh masyarakat Alex Purwanto mengatakan bahwa surat putusan Pengadilan Negeri Medan dengan sertifikat Grand Sultan nomor 265 tidak berada di Jalan Perwira 2. Maka selanjutnya akan kami lakukan seperti ini. Keras, kami akan keras. Lembut, kami lembut. Tapi buat ketentuan bahwa ini bukan letaknya 265 ataupun persil-persil lainnya bukan di sini tempatnya.
Akibat blokir jalan ini, akses jalan Perwira 2 lumpuh total selama 8 jam. Aksi pun berlanjut dengan massa memasang tenda dan pada akhirnya aksi blokir jalan berakhir setelah pihak pengadilan dikabarkan membatalkan eksekusi rumah dan tanah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penambang minyak tradisional Kabupaten Musi Banyuasin berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka juga menuntut legalisasi terhadap aktivitas penambang di sumur minyak yang berada di wilayah mereka. Dari Musi Banyuasin hanya disambut di depan kantor gubernur. 5.000 warga yang tergabung bersama pekerja, pemilik sumur dan pemilik tempat penyulingan minyak tradisional asal Kabupaten Musi Banyuasin berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi demo ribuan warga ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian Polda Sumatera Selatan. Warga mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melegalkan aktivitas penyulingan minyak serta penambangan minyak tradisional di wilayah Musi Banyuasin. Mereka juga menuntut agar kepolisian tidak lagi melakukan razia atau menutup sumur tambang minyak milik warga. Sebagai masyarakat Mubah menginginkan legalitas pertambangan rakyat di daerah Mubah segera dibuatkan perda atau dilegalkan oleh pemerintah kami, Pak. Adanya perda yang dibuat, kita sebagai masyarakat bisa menambang dengan aman dan pemerintah kita tidak terlalu dibuatkan dengan adanya penambangan ilegal ini, Pak. Pertama, minta perlindungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus minta dicepatkan legalitas sumur-sumur masyarakat. Alhamdulillah direspon dengan baik, Gubernur sudah membuat langkah-langkah untuk berkirim surat dalam rangka untuk legalitas terhadap sumur-sumur masyarakat. Usai melakukan audiensi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan melegalkan sumur tambang tradisional tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora hari ini. Rencananya rekonstruksi akan dilakukan di TKP kawasan perumahan Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rencana rekonstruksi penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, digelar hari ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. 23 adegan akan diperagakan oleh para pihak mulai dari Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan AG. Sebelumnya rencana rekonstruksi kasus penganiayaan ini digelar pada hari Kamis namun batal dilaksanakan. Tidak hadirnya beberapa saksi serta pertimbangan teknis menjadi alasannya. Rekonstruksi untuk mengetahui secara lengkap peristiwa penganiayaan. Dan selain itu, rekonstruksi juga digelar untuk melihat kesesuaian antara keterangan saksi, tersangka, serta alat bukti. Ya pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya, AG pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora resmi ditahan. AG akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Ini Pep, lihat nih Pep. Ini. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan AG di kasus Mario Dandi Satrio yang menganiaya David Ozora. AG akan ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari dari kewenangan penyidik melakukan penahanan. Polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, karena AG adalah pelaku di bawah umur. Kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik
kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Hari ini Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh mantan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Rencananya 23 adegan akan diperagakan para pelaku. Rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelumnya Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora di kawasan Komplek Pesanggerahan, Kebayoran, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Pelaku mendatangi korban yang berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan dengan mengendarai mobil mewah. Pelaku pun menanyakan mengenai perbuatan korban kepada temannya hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-18, kondisi David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandi, membaik. Saat ini tim dokter melakukan fisioterapi terhadap David pada setiap pagi dan sore hari. Meski masih belum bisa mengenali orang sekitar, kini kondisi David sudah semakin membaik dengan terbiasa membuka mata walaupun masih belum sepenuhnya sadar. Selain itu, pihak keluarga besok diundang oleh polisi untuk hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan di tempat kejadian perkara. Itu tim dokter sedang mencoba untuk tilting down gitu. Jadi membuat posisi kasur David. Jadi kondisi David itu kan tetap masih di ruang ICU, tapi hari ini itu tim dokter itu coba memposisikan posisi David itu posisi kasurnya duduk. Jadi tilting down tadi istilahnya itu untuk dia terbiasa membuka mata. Karena kan memang walaupun masih di ICU, terus respon membuka mata itu juga sudah dilakukan, tapi ini salah satu mungkin cara yang dilakukan tim dokter juga. Jadi fungsi sengaja dibuat seperti itu biar sering membuka mata agar lebih mempercepat ini, lebih optimal lah proses kesadarannya. Karena kan memang belum sepenuhnya ya itu. Terus David itu juga kan setiap setiap pagi sama sore itu sekarang itu di fisioterapi. Jadi tangan sama kakinya itu digerak-gerakin. Itu sih. Pemirsa, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani memanggil seluruh kepala kantor Bea dan Cukai untuk mengikuti rapat koordinasi. Rapat koordinasi teknis atau Rakornis ini digelar di tengah maraknya kasus flexing atau pamer harta para pejabat pajak serta pegawai Bea dan Cukai. Setelah mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dipecat karena pamer harta, kini Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pranowo diperiksa di kantor pusat. Pemeriksaan dilakukan atas analisis PPATK yang menemukan kekayaan janggal Andi Pramono dan menyerahkannya kepada KPK. Jadi saya coba jawab, tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita jelaskan gitu. Wah, ini seolah-olah ini viral baru tindak lanjut. Pemirsa, imbas penganiayaan David, satu persatu pejabat pajak yang memiliki harta berlimpah dan gemar pamer di media sosial disorot publik. KPK akan menindaklanjuti informasi terkait harta pejabat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Satu persatu pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang gemar pamer kemewahan di media sosial mulai ketar-ketir lantaran menjadi sorotan publik dan dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono menjadi sorotan setelah akun @partaisosmed mengunggah rumah mewah di kawasan Cibubur.
Selain rumah, istri dan anak Kepala Bea Cukai Makassar menjadi perbincangan karena busana yang dikenakan harganya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan profil Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Berdasarkan LHKPN per 16 Februari 2022, Andi Pramono sebagai pejabat Kepala Negara Bea Cukai Makassar memiliki harta mencapai 13,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait beredarnya harta milik Andi Pramono. Dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya, karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana, gitu ya, bersama dengan istri RAT. Oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan. 7 Maret lalu, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa KPK selama 9 jam. Pemeriksaan terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. KPK menilai harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto yang mencapai 15,7 miliar rupiah pada 2001 dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Namun demikian, Eko menyampaikan terima kasih kepada KPK karena diberi kesempatan mengklarifikasi harta yang dipamerkannya di media sosialnya. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alundri Sambodo juga tak luput dari perhatian publik. Usai anaknya menganiaya David, anak pengurus GP Ansor, Rafael menjadi sorotan terutama koleksi harta yang berupa kendaraan mewah yang dipamerkan anaknya Mario Dandi mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Rafael pun diperiksa KPK dan dipecat dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara karena melakukan pelanggaran berat yakni manipulasi LHKPN. Ulah oknum pejabat ini pun mencoreng institusi tempat Rafael bekerja. Kepercayaan publik pun juga tergerus karena di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana, mereka malah pamer kekayaan di media sosial. Pemirsa, Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG, ditangkap polisi. Kantor perusahaan minuman yang didirikan menjerat korbannya berinvestasi ternyata hanya sebuah warung kopi. Keberadaan kantor PT Pansaki Berdikari bersama atau Pansa, perusahaan minuman susu nutrisi yang didirikan oleh tersangka Wahyu Kenzo sebagai pintu masuk untuk menjerat korban berinvestasi ternyata hanya kantor fiktif. Sesuai dengan surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal di Jalan Kebonsari Manunggal LVK 2B Surabaya, hanyalah warung kopi. Selama kami di sini belum pernah melihat, mendengar, apalagi melihat aktivitas yang berbau Pansaka, Pak. Jadi kalau alamatnya sih memang Manunggal Kebonsari di wilayah kami, cuma kami nggak pernah tahu apakah ada di sana, nggak pernah ada laporan dan nggak pernah ada izin di kami. Artinya nggak ada ya Pak? Emang nggak ada ya kantor itu ya Pak ya? Sepengetahuan kami kok yakin nggak ada, sepengetahuan kami. Diketahui tersangka Wahyu Kenzo yang terjerat kasus robot trading ATG selama ini menggunakan modus untuk menjerat korbannya berinvestasi menggunakan Pansaka, yakni perusahaan susu nutrisi. Sebelumnya Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo, founder robot trading ATG atau Auto Trade Gold, ditangkap polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading. Pelaku mengumpulkan nilai uang investasi senilai 9 triliun rupiah dengan ribuan korban dalam negeri dan luar negeri. Dari hasil keterangan sementara, rekan-rekan dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari. Sebelum ditangkap, Wahyu Kenzo sering pamer gaya hidup mewah atau flexing di media sosialnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pemirsa, Polda Bali menyita mobil sport mewah berplat palsu yang disebut milik warga negara Rusia. Polisi kini tengah memburu warga negara Rusia tersebut. Polda Bali menyita mobil sport mewah berplat palsu bertuliskan Domogatsky. Pemilik mobil mewah yang viral di media sosial disebut milik warga Rusia, Sergei Domogatsky. Mobil tersebut diamankan dari sebuah bengkel mobil di kawasan Denpasar Timur.
Pemilik bengkel mengatakan yang membawa mobil sport tersebut adalah seorang warga negara Rusia. Namun hasil penyelidikan di Telantas Polda Bali diketahui dari STNK kendaraan tersebut berasal dari Jawa Barat dengan atas nama kepemilikan adalah warga negara Indonesia. Di STNK itu plat nomornya adalah dari Jawa Barat. Diperkirakan mungkin karena dipakai oleh warga negara asing itu diganti namanya, diganti platnya ya, diganti platnya. Mungkin disewa atau dipinjam pakai kan kita belum tahu. Hingga kini pihak kepolisian Polda Bali tengah memburu Sergei Domogotsky untuk diproses lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Basarnas diterjunkan untuk mengevakuasi korban di lokasi kejadian. Banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi. Tim Basarnas membantu mengevakuasi, pemantauan, dan pendataan. Data sementara, lebih dari 70 rumah terendam. 2 tim dari Rescue KPP Palembang serta tim Rescue Posar Pagar Alam dikerahkan beserta peralatan air. 14 personil beserta peralatan untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir bandang di Desa Tanjung Sirih. Polisi ikut menyelidiki penyebab kerusakan lingkungan yang diduga akibat adanya event motor trail di kawasan Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. iNews Pagi akan segera kembali.